Halo semuanya, welcome to Drive 3. Kali ini kita akan membahas tentang truk. Bukan truk yang ini. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah double cabin. Truk itu adalah nama bagian di Amerika untuk double cabin. Mungkin kita di Indonesia kenalnya double cabin. Di US terkenalnya dengan truk. Nah, truk ini sendiri sangat populer di Amerika itu karena berbagai macam aspek. Yang pertama itu dari bagian geografis, yang pastinya betul. Dari geografis itu sendiri akan mempengaruhi budaya dan kebiasaan mereka, warga Amerika. Nah, kenapa? Karena geografis benua Amerika sendiri, mereka itu dari suatu kota ke kota yang lain itu bisa ditempuh dengan jalan darat aja, nggak perlu pakai kapal atau pakai pesawat pun. Ya, jalan darat aja harusnya bisa. So, infrastrukturnya juga ya, kali ya. Betul. Dengan perjalanan yang jauh ini, yang pasti kan kita butuh mobil dengan daya tahan yang kuat, dengan tenaga yang besar juga. Nah, dan inilah spesius juga ya. Betul, karena bawa barang banyak kan. Nah, inilah makanya banyak orang di Amerika menggunakan truk. Tapi tiba-tiba di tahun 2019, lebih tepatnya sekitar November tahun 2019, ini ada yang menurutku ini orang gila. Kenapa aku bisa bilang gila? Karena idenya dia itu benar-benar mind blowing. Jadi si Elon Musk ini yang punya The Boring Company, Tesla. Ya, Tesla. Dia itu menciptakan Tesla Cybertruck. Di mana Tesla Cybertruck ini sendiri dia itu kayak punya kelas tersendiri. Sudah dia truk EV lagi. Siapa yang nggak minat? Dan modelnya sendiri. Ikonik, eye-catching. Ya, aneh menurutku. Tapi ya cukup menggambarkan itu suatu barang yang futuristik sih. Betul. Nah, otomatis dari brand-brand lain ini sendiri kan pasti otomatis panas ya. Karena betul. Ini kayak segmen baru nih, kita harus bikin kayak gini juga. Terutama pemain-pemain truk juga ya. Iya, betul. Kayak Ford, brand-brand Amerika lah. Brand Amerika, GMC, terus Chevrolet juga ada. Ada siapa? Rivian juga yang baru keluar, ya kan. Jadi mereka mulai berlomba-lomba untuk developing, bahkan meluncing produk-produk EV truk terbaru mereka. Bahkan beberapa sudah bisa dijual sebelum Cybertruck kan. Ya, betul. Nah, dari produsen-produsen mobil ini kita akan memilih 3 mobil yang menurut kami bisa untuk menyaingi Tesla Cybertruck. Yang pertama itu dari Rivian R1T. Wah, ini brand baru nih. Brand baru. Iya. Kalau dilihat dari eksteriornya sendiri aja ini sudah futuristis banget. Betul. Benar-benar apa ya, dibandingkan beberapa produsen yang mengeluarkan truk di akhir-akhir ini. Iya. Bentuk eksteriornya yang paling nggak menggambarkan istilahnya apa ya, tren ikoniknya truk yang kokoh, kuat. Ya. Itu benar-benar sesuatu yang beda. Bentuknya seamless, ya kan? Pipih, minimalis seolah-olah. Tapi ada aksen garangnya itu di lampunya tebel. Iya. Ya kan, lampunya tebel terus lampunya unik sih. Lampunya unik. Tapi menurutku ya, Rivian R1T ini itu memang menurutku menggambarkan suatu truk yang ini truk masa depan nih. EV banget. EV banget. Iya. Truk yang EV banget. Iya. Nah, memang. Jadi selain eksterior, interiornya dia itu juga itu sih mengusung tema futuristis juga. Jadi kita bisa lihat nih seamless-nya, terus desainnya simple, terus ada panoramik sunroof-nya juga. Nah, fitur yang menarik itu yang paling beda menurutku ya dari R1T ini ya dibandingkan sama produsen yang lain. Itu ada namanya dia itu gear tunnel. Wah, apa itu gear tunnel itu jadi ada di tengah-tengahnya cabin depan sama truck bednya di belakang itu ada kayak semacam terowongan.
Oh, Jadi oke. bisa ngasih storage, bisa ngasih nambah apa ya, kapasitas bagasi juga. Ya. Kalau di orang US kan mungkin mereka karena ada musim salju ya, jadi mungkin mereka membawa skiboard itu. Oh, iya. Jadi terus kalau misalnya mereka mau main golf, tas golfnya taruhkan belakang. Betul. Jadi itu sepanjang mobilnya itu tembus, bisa diambil dari kanan atau dari kiri. Jadi storage-nya memang Storage-nya lebih Cukup besar ya? Lebih besar, Ah. lebih besar mungkin lebih karena lebih banyak tempat yang bisa jadi storage. Betul. Kayak gitu. Sebelumnya aku mau nambahi ya, kalau misalnya tadi Anthony bilang truck bed, bed itu adalah baknya. Ya, Jadi pickup itu bagian belakangnya itu namanya itu bed. istilahnya. Iya. Istilahnya itu bed, orang-orang sana nyebutnya bed. Iya. Buat yang nggak tahu aja. Nah, terus pintunya gear tunnel tadi, pintunya terowongan tadi itu kalau dibuka bisa jadi meja. wah. Itu yang mereka bisa bilang camp kitchen namanya. Jadi kalau mereka lagi camping gitu, kita lagi camping, butuh meja kan ya, tinggal dibuka aja terus bisa jadikan meja di situ. Bisa jadi Bisa. untuk masak, Bisa dan masak, lain-lain dan gitu ya. sebagainya. Tapi memang gini ya, kalau kita kembali tadi kan seperti yang Gogo bilang, orang yang suka berpergian atau geografis Amerika yang besar ya. Memang kalau saya lihat ya, truk-truk di Amerika itu kan mereka kan akan membawa trailer. Ya, Ya, yang dimana trailer-trailer ini kan untuk tidur. Tidur, ya untuk pergian. beristirahat lah. Ya, Ya. jadi dari satu kota ke kota lain kayak gitu, Ya. apa dari camping segala macam. Jadi ya ini Rivian R1T ini juga mengakomodasi betul Ya, kepentingan itu. kebutuhan itu kan. Iya, Mungkin kalau misalnya nggak cukup nih hutannya untuk bawa trailer, ya Ah. sudah mereka pakai mejanya itu aja. betul. Itu. Terus ya mereka ini kalau kita ngomong performance ya, kalau misalnya mobil elektrik, mereka itu ada 4 elektrik motor di masing-masing roda. Wih, Itu yang jadi membuat salah satu fiturnya mereka. Kalau itu mereka istilahnya itu quad motor tank turn. Tank turn. Belokannya tank, mobil tank itu kan bisa muter langsung 360 derajat kan. Ya, Nah, itu Rivian ini bisa. oke. Jadi dia mengoperasikan bannya itu sehingga mobil itu bisa langsung berputar 360 derajat. kayak slalom tapi di tempat. gitu Iya, ya. soal di tempat tanpa butuh haluan Keren. yang macam-macam, hanya muter gitu aja. Gara-gara masing-masing motornya di Iya. tiap roda ini bisa bekerja sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Benar. Tapi mereka bilang kalau di medan tertentu aja. Jadi kalau di medan yang terlalu keras itu sistemnya nggak akan berfungsi. Mungkin Karena di akan mat lah. rusak. Iya. Di mat. Di area yang agak empuk memang. Ya kayak lumpur gitu Iya, kan. kayak gitu. Terus range-nya mereka sekitar 314 miles atau 505 km. Horsepower-nya 835. Cukup besar itu. Besar. Besar banget loh. Besar, 835 horsepower 0 sampai 103,3 second. Untuk truk ini luar biasa. Luar biasa. Cepat sekali. Untuk truk EV ya. EV. Kenceng banget. Karena memang EV kan instan kan torsinya. Ya, betul. Ya, cuma untuk bobotnya segitu kenceng sih ini. Ya. Mereka punya 8 drive mode. Ya, ada macam-macam. Nggak usah terlalu dijelaskan di sini. Terus mereka ada driver assistant. Ya ini lebih ke arah kayak kalau di mobil-mobil zaman sekarang di Indonesia itu ada apa ya? Semi otonomous. Semi-autonomous. Semi otonomous gitu. Betul. Terus auto braking di emergency kalau misalnya ada jarak dekat. Lane keeping in drifting. Ini yang jarang. Lane keeping in drifting itu saat kita mobil itu drifting karena kalau misalnya off-road itu kan misalnya lagi mau rally atau seperti apa. Iya. Mereka itu bisa jagain apa? Biar nggak keluar dari jalur. Biar nggak keluar dari jalur. Oh, bukan Kayak gitu. torsinya tapi Meminimalisir gitu ya. ngepot. Bukan, iya, meminimalisir spin. Kayak gitu. Terus juga ada blind spot alert kayak biasa. Nah, untuk ground clearance kalau misalnya di medan yang off-roadnya yang apa ekstrim atau ini ada kayak fitur drive mode-nya mereka itu off-road rock crawl, maksudnya yang manjat batu itu mereka bisa max 14,9 inci ground clearance yang bisa naik. Sampai Oh, 15 dia inch. berarti dia pakai air suspension ya? Ya, Pakai air suspension. bisa up to 15 inci. Bisa di-adjust juga kan pasti. Bisa di-adjust. Terus kalau ya dia bisa towing, bawa tadi itu trailer itu, Iya. itu sampai kurang lebih 5 ton. Wih, 5 ton terus ya truck bed atau yang baknya di belakang itu kuat sampai sekitar 800 kilo.
Jadi memang kalau ngomong truk yang praktis buat kebutuhan orang Iya. di US ya, menurutku Rivian ini Salah satu Salah pilihan satu pilihan. terbaik. Ya, salah satu pilihan terbaik. melebihi Cybertruck. Kalau menurutku secara pribadi. Ya, Hmm. oke. Ya, gitu. Cuma kita nggak tahu ya Cybertruck nanti ternyata keluarnya berbeda Beda. sama prototype, ya nggak tahu lagi. Soalnya ini kan dia kayak masih developing juga. Iya. Masih ada perbaikan-perbaikan untuk hal-hal yang menurut Elon Musk itu masih kurang. Jadi diperbaiki dulu baru nanti mungkin sekitar tahun 2022 atau 2023. Ya, kita tunggu. 2022 akhir Iya. ya, atau 2023 Kita baru tunggu. dikirim. Kita tunggulah nanti Elon Musk punya ide-ide mind-blowing seperti apa sama Hmm. Cybertruck-nya. Hmm. Yang kedua, ini pilihanku adalah Chevrolet Silverado 1500 EV. Jadi kalau misalnya kalian tahu, Silverado itu adalah salah satu pickup yang terlaris di US. Jadi dia itu memang punya histori yang cukup bagus di US. Betul. Dia itu juga berbagi platform juga sebelum ada yang EV ini. Jadi dia itu berbagi platform sama GMC Sierra. Iya betul, GMC Sierra. Tapi kali ini dia itu berbagi platformnya itu sama Hummer EV. Wah, ini. Wah. Oke, Silverado EV. Fakta yang pertama itu adalah batch pertamanya dia itu sudah sold out dalam waktu 12 menit setelah diluncurkan. Wih, Itu itu edisi pertamanya mereka. beli truk, beli mobil kayak beli Hmm, sembako ini. Sold out. langsung sold out. Gila, berarti Memang demand-nya ini- sangat tinggi sekali. Demand-nya sangat tinggi sekali karena dia membawa nama Silverado, di mana Silverado sendiri pasti punya kayak citra sendiri di mata Iya. mereka. Lalu dia ini ada dua trim, yaitu trimnya itu RST sama WT. RST itu adalah versi luxury-nya. Kalau yang WT itu work truck. Jadi memang versi murahnya, jadi dia itu lebih ke arah bannya itu, velgnya itu masih menggunakan velg kaleng. Bawah-bawahnya itu masih menggunakan kayak ya material-material yang terkesan murah. Karena untuk kerja ya, untuk Ya, benar-benar untuk kerja. Oke. Nah, kalau yang RST ini velgnya itu besar. Velgnya itu 24 inci. Itu kayak model DAP kalau di Ya, Amerika. jadi dia itu lebih terkesan luxurious, Ya. lalu dia itu terkesan aerodinamis dengan bodinya itu, lalu lampunya sendiri dia itu terkesan futuristik banget memang. Ya, ini memang Silverado yang berbeda ini. Mm-mm. Dari model-model yang non EV sama yang EV itu jauh sekali. Ya memang EV kan lebih kelihatan ini tuh futuristik, ini tuh kayak dari masa depan gitu. Iya, betul. Mm-mm. Lalu untuk baterainya sendiri dia itu menggunakan Ultium dengan range-nya itu up to 400 miles atau sekitar 643 km full charge. Ya lebih enggak, jauh ya. ya enggak Iya. jauh sih. Lebih jauh di Rivian tapi. Rivian Masa? 500. Iya. Rivian 500, ini 643. 0 sampai 60 mph atau 100 kph itu 4,5 second. Oh, tapi kencengkan saya. Iya. Iya. Ini bodinya mungkin lebih besar, lebih berat. Boy. Iya. Nah, Mungkin dari horsepower-nya. horsepower-nya 664. Oh iya, kan Iya, dari bisa. horsepower kan memang beda ya. Mm-mm. Iya. Ya, gitu. Lalu untuk beratnya sendiri dia itu sekitar 3 ton. Berat. Ya, tapi Berat hebat mobilnya. sih. Menurutku berat yang 3 ton itu, Hmm. terus dia akselerasinya 0 sampai 100 dalam waktu berapa tadi? 4,5. 4,5 detik aja. Hmm. Itu ya sudah impresi. Ya udah luar biasa sih menurutku. Ya mungkin dia berat soalnya kan baterainya besar. Iya, pasti. Makanya range-nya lebih jauh. Iya. Betul. Nah, ini yang menarik. Truck bednya, jadi bednya yang di belakang itu bisa menampung barang sampai panjang 3 meter. Jadi sofa itu bisa masuk di situ. Wih, 3 meter. Berarti Bayangin nggak? banyak- Bukan karena iya. mobilnya yang panjang, tapi jendela yang di belakang kursi Pembatas. baris kedua Oh. itu bisa dilepas. Jadi dia itu Oke. removable. Removable. Bisa dilepas untuk dimasukin sofa atau barang-barang apapun yang panjangnya itu mungkin harusnya nggak bisa dimasukin di truk, tapi ini bisa. Bisa bawa rumah. Bisa bawa Rumah bisa market. Bisa bawa satu isi rumah kan maksudnya kalau pindahan apa gitu. Iya. Maksudnya lebih Nggak enak. bingung. Iya Hmm. gitu. Lalu dia juga dilengkapi dengan 4-wheel steering. Dimana dia ini mungkin 4-wheel steeringnya itu lebih ke arah untuk itu radius putar yang kecil. Mungkin nggak bisa muter-muter kayak mobilmu, tapi setidaknya itu
Dia itu radius muternya itu kecil kan, memang truk ini memang dia itu rata-rata panjang. Panjang banget jika dibandingkan dengan jenis-jenis mobil yang lain. Makanya ada four wheel steering ini akan sangat membantu ketika bermanuver. Berarti yang roda di belakang dia bisa menyesuaikan atau Ya, berbelok ikut gitu ya? kayak S-Class itu loh. Ya, betul. Four corner air ride adaptive suspension untuk adjust ketinggian mobil itu. Karena mobilnya tinggi. Biasanya kalau cewek-cewek itu kan kalau mau naik mobil ketinggian kan susah. Jadi bisa diturunin biar cewek-cewek itu bisa naik. Jadi sama nih. Sama. Rivian sama Chevy Silverado menggunakan air suspension. Betul. Pakai truk pun bisa menggoda cewek ya. Iya bisa. Tak turunin dulu mobilnya biar kelihatan ceper. Gitu. Dia bisa towing maksimal sampai 5 ton. Itu kalau yang RST. Kalau yang WT itu kabarnya bisa sampai 4.000. 4 ton. Oh, lebih kecil. Lebih kecil. Ya memang karena harga sendiri untuk yang RST ini memang dia itu sekitar 105.000 US dollar. Ya cukup mahal ya. Mahal. Kalau yang WT sendiri ini, yang work truck ini dia cuman 40.000. Oh, jauh ya. Jauh banget. Makanya kualitasnya di interior sama di eksterior benar-benar beda. Kualitasnya. Lalu berikutnya ada fitur semi autonomous juga dari Super Cruise Driver Assistance. Jadi dia juga bisa nyetir sendiri. Mungkin kita cuma perlu menggeser selama beberapa detik sekali biar dia mobilnya itu tahu kalau misalnya ini yang nyetir masih hidup gitu. Kan perjalanan jauh ya. Iya. Gitu. Lalu dia itu juga ada auto park assist-nya juga untuk memudahkan kita parkir karena mobil ini besar jadi agak susah mungkin parkirnya ya. Roof-nya juga dia sudah menggunakan panoramic glass full. Dia juga ada infotainment screen sebesar 17 inch, ini cukup besar. Bisa Android Auto, Apple CarPlay juga bisa. Lalu dia juga dilengkapi Google Assistant, lalu ada Google Maps dan juga ada Google Play juga di sana. Oke, jadi itu adalah pilihanku. Selanjutnya adalah pilihan dari Oki. Yang ketiga, datang dari pabrikan GMC. Ini ya juga tadi yang seperti Prayogo bilang ini, berbagi platform, yaitu Hummer EV. Ya, sebagaimana kita tahu ya, merek Hummer sendiri itu kan terkenal karena dulu dipakai perang, ya kan. Kalau dulu itu namanya Humvee. Ya, dia diproduksi tahun 1991, dipakai perang oleh Amerika. Nah, jadi karena itu kita tahu kan bahwa Hummer ini memiliki ketangguhan yang luar biasa di medan perang. Apalagi di medan yang biasa kayak gitu loh. Itu tank versi roda 4. Betul, tank versi roda 4. Nah, kali ini Hummer melakukan inovasi-inovasi yang menurutku mind blowing juga dengan dia membuatkan Hummer versi EV. Karena mereka sudah lama kan nggak keluarin Hummer juga yang baru. Ya, betul. Nah, Hummer sendiri itu dalam membuat Hummer EV, ya mereka tetap mengusung desain yang lama. Itu modelnya tidak jauh berubah, tapi jauh lebih futuristik ya untuk yang lebih sekarang. modern. Betul. Karena fitur-fiturnya lebih canggih, kita juga nggak bisa lewat dari mesinnya kan. Nah, ini bedanya dengan kalian. Dia menggunakan 3 motor listrik, tapi horsepower-nya itu untuk Hummer pickup, kita bahas pickupnya, ya itu hingga 1000 horsepower. 1000 horsepower untuk itu diklaim oleh pabrikan Hummer sendiri bisa 1000 horsepower dengan 3 motor listrik. Itu besar banget loh 1000. Ya tapi 3 motor listrik juga. Ya tapi kan kita bisa lihat bodinya kan cukup besar juga ya. Besar. Nah cukup besar, terus bobotnya juga cukup berat ya dibandingkan dengan tadi Rivian ataupun Silverado kayak gitu. Nah untuk baterainya sendiri itu jarak kilometernya itu bisa sampai up to 350 miles atau sekitar 500-an ke atas kilometer lah. Ya, kayak gitu ya. Untuk bobot segitu, horsepower sebesar itu, iya sih. Dia bisa menempuh jarak yang cukup jauh ya. Cukup jauh. Padahal kan kita expect bahwa Hummer ini mereka kan jual desain, jual
fitur, jual dari ketangguhan kalau aku bisa bilang kayak gitu. Nah, ini videonya seperti ini. Ya, dengan mesin listrik yang sebesar itu diklaim 0 sampai 60 miles atau tadi 100 lebih sedikit kilometer per jam. Itu juga sama dengan hanya 3 detik saja untuk Hummer pickup. Ya masih lebih kencang daripada Iya, bobotnya sebesar Silverado. itu. Iya, karena dia 1000 horsepower kan. Iya. Make sense dong kalau gitu. Nah, selain itu, interiornya kita bisa lihat juga sangat futuristik sekali. Maco tetap ya. Maco dong. Tetap maco. Ya. Rotot, Rotot, kotak-kotak, Gitu. benar-benar laki yang monoton banget itu. Kalau aku sukanya tuh dari speedometernya. Speedometernya keren banget. Jadi kayak tank gitu. Jadi ini tank versi EV. Aku bisa bilang kayak gitu. Nah, apalagi untuk kesan maskulinnya ditambahkan off-road package. Jadi Hummer itu memang ada off-road package-nya, ya di mana ada tempat semacam pelindung kayak gitu yang Pelindung dinamakan di bawahnya. ya di bawah itu namanya full underbody armor kayak gitu. Selain itu juga ada infinity roof with modular sky panel, jadi Bisa dicopot. bisa dicopot masing-masing itu. Jadi kesannya tuh benar-benar kayak apa ya, mobil yang nggak ada atapnya tapi bisa dipasang juga Ya kayak Rubicon lah ya. kayak Rubicon, betul. Kayak Rubicon. Ultra Vision with underbody camera, di mana itu sebenarnya mirip sama kayak Land Rover. Iya, Land Rover itu ya. Jadi pada waktu off-road juga kalian bisa lihat keadaan sekitar menggunakan kamera yang ada di seluruh body. Kayak gitu. Dan suspensinya juga sudah air suspension. Menurutku fitur yang paling keren sih ini mungkin mirip sama Riviera tadi ya. Rivian tadi, sorry. Rivian. Kalau Rivian tadi bisa seperti tank walk ya. Iya. Tank turn Ya. Kalau ini crack walk. Jalannya kayak kepiting. Jalannya seperti kepiting. Jadi di mana mobil bisa berjalan itu menyamping. Kayak gitu. Itu keren sih. Ya, untuk Hummer EV sendiri untuk batch pertama sudah sold out. Ini batch yang berikutnya. Untuk harga dimulai dari 100.000 US dollar atau 1,4 M sampai 113.000 US dollar, sekitar 1,8 M. Itu harga sana. Kurs Amerika. Kalau masuk sini harganya bisa 5 M, 6 M. Mungkin bisa lebih. Ya, itu sekian dari aku GMC Hummer EV. Oke, jadi itu 3 pilihan truk dari kita yang menurut kita bisa menyaingi Tesla Cybertruck. Betul. Dari segi eksterior, dari segi fitur, dari segi interiornya juga. Yeah. Nah, jujur sih, waktu dari kita mempelajari EV truck ini terutama, yang awalnya kita nggak terlalu tahu ya, truk itu seperti apa karena ramenya di US, kita jadi excited sih. Jadi kita ngelihat bahwa, wow, truk yang di US ini itu tuh sudah berkembang sejauh ini dengan fitur-fiturnya nggak kalah sama mobil-mobil premium yang ada di dunia juga ya, kita tahu juga. Jadi memang kita ngelihat lah, kita jadi penasaran ke depan nanti apa sih yang akan dilakukan produsen-produsen lain untuk mengembangkan truk-truknya mereka. Iya. Terutama mungkin si Tesla sendiri yang sampai sekarang masih belum benar-benar mass production dijual ya. Iya. Pasti ada sesuatu hal yang mereka siapkan untuk ngebrak pasar lagi selain bulletproofnya itu. Iya. Selain menyaingi 3 mobil yang tadi ya, mungkin ada merek-merek lain juga. Iya, betul. Karena memang banyak banget. Ada Ford juga ada. Iya, lalu betul. Lordstown juga ngeluarin Lordstown Endurance ya kalau. Iya, betul. Ada dari Dodge juga. Ya. Dodge Ram juga mau ngeluarin, cuman masih konsep ya. Iya, masih konsep. Oke, jadi sekian dulu video dari kami hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau misalnya kalian suka, jangan lupa komen, jangan lupa kalian subscribe channel ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on our next video. Dadah!